Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Selamat anak-anak pagi, ibu Bu. semuanya. Iya, apa kabarnya nih pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik semuanya. Sudah sarapan, kakak, abang? Sudah, Bu. Sarapan semuanya. Ibu. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita absensi terlebih dahulu ya. Oke, anak-anak ibu, hari ini Alia Deska ada? Hadir, Bu. Hadir. Puan Taharani ada? Hadir. Puan Taharani ada. Fernando Francesco sudah ada, Bang? Sudah, Bu, Fernando hadir. Francesco ada. Hadir, oke. Khairul Ilham, Abang ada hadir, Bang? Ada, Bu. Oke. Anak ibu, Shandy Afra ada, Kakak? Hadir, Ibu. Mari kita berdoa, silakan Baren pimpin doa hari ini. Baik, Ibu dan teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Untuk pretest hari ini, tentang materi reaksi oksidasi reduksi, kita mulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan. Ini materi hari ini kita mengacu ke kompetensi dasar atau KD dari 3.9, di mana kita menganalisis perkembangan konsep reaksi oksidasi dan reduksi serta menentukan bilangan oksidasi dalam atom dalam molekul ataupun ionnya. Ya, nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning yang berbasis masalah dengan menayangkan beberapa video animasi terkait reaksi redoks yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menyadari keagungan Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan konsep reaksi redoks yang ternyata terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Serta siswa dapat mengamati dengan cermat, teliti, kritis reaksi redoks yang terjadi sehingga dapat membedakan konsep oksidasi, reduksi ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen, pelepasan dan penambahan. Apakah ini, Nak? Siapa yang tahu? Besi berkarat, Nak. Besi ya, besi berkarat ya? Besi yang semulanya masih Iya, bagus menjadi berkarat, Bu. menjadi berkarat. Nah, bagaimana menuliskan reaksinya sesuai konsep serah terima elektron? Pernah nggak kalian terfikirkan saat kalian melihat besi yang sudah berkarat seperti ini, lalu kita terfikirkan kira-kira ada kandungan kimianya apa ya dalam besi ini gitu? Karena kan kita kan orang kimia ya, orang IPA, orang sains, jadi kita harus berpikir jauh seperti itu. Kira-kira kenapa bisa berubah dari besinya yang apa sih, yang bagus banget, mengkilat banget, lalu berubah dia jadi warnanya kuning kecoklatan, warna karatan, kan? Seperti itu. Kira-kira faktor penyebabnya apa kira-kira? Faktor lingkungan juga gak, Bu? Kayak Faktor misalkan lingkungan. terkena air hujan gitu. Oke, udah betul tuh yuk, bener banget tuh. Salah satu faktornya karena adanya apa tadi yuk? Air hujan. Air apa? Ininya senyawa kimianya, Nak. Kalau di kimia. Apa? H2O. Jadi salah satu faktornya adalah H2O. Satu lagi, siapa yang tahu selain H2O? Karena dibiarkan berinteraksi secara langsung dengan oksigen, Bu. Betul, Dinda, betul banget, itu dia. Betul ya, jadi Ayu dan Dinda betul ya, semuanya betul banget. Jadi dua faktornya yaitu H2O dan O2 ya. Jadi ada H2O dan ada O2, Nak. Jadi ada air, ada kelihatan juga ya. Jadi ini kelihatan nggak perbedaan paku yang belum terlapisi sama yang paku sudah terlapisi. Ini paku bersih nih yang kanan bawah. Yang paling kanan bawah ini paku yang bersih, ini belum terlapisi sama sekali. Ya. Nah, paku setengah terplating artinya dia sudah hampir terlapisi. Kelihatan perbedaannya yang paku setengah terplating, Kak, Abang?
Kelihatan nggak? Paku setengah terplating kelihatannya perbedaannya? Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Paku setengah Kelihatan jelas, Bu. terplating. Kelihatan ya, ada warnanya perbedaannya, ada warna yang kanan sama kirinya berbeda ya. Lalu paku 3/4 terplating, ini dia. Nah, Pak, yang sudah terplating seluruhnya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita untuk mencegah korosi dari besi-besi di sekitar kita. Pelepasan dan pengikatan oksigen. Jadi reaksi oksidasi adalah reaksi yang pertama reaksi di mana terjadinya pengikatan oksigen oleh suatu zat. Lalu yang kedua reaksi di mana terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Dan yang ketiga reaksi di mana terjadinya pelepasan elektron. Misalnya Kalau untuk biloks oksigen, siapa yang tahu biloks oksigen? Berapa bilangan oksidasinya biloks oksigen? -2, Bu. -2. Ada aturannya ya. Kalau dia yang pengecualian beda dengan yang tidak pengecualian untuk yang oksigen. Kalau dia unsur bebas, siapa yang tahu berapa bilangan oksidasi dari unsur bebas? 0, Bu. 0, pinter. Nah, sekarang kita mau mencari biloks atau bilangan oksidasi dari krom atau Cr. Ya, berikut caranya. Jadi kita sama dengankan -2 dulu. Jadi berapa muatan ataupun ion di atasnya kita sama dengankan dengan -2. Lalu kalian lihat, karena yang dicari adalah Cr, maka kita pakai oksigen sebagai acuan kita. Berapa tadi oksigen, bilangan oksidasinya? -2, Bu. -2. Maka bilangan oksidasi dari oksigen itu kita kali dengan 7, angka indeksnya 7. Ya, maka -2. BO dari Cr, ini 2 BO kali Cr sama dengan 12. Nah, BO dikali Cr sama dengan +6. 12 ini kita bagi 2. Sehingga di akhirnya dapatnya bilangan oksidasi dari Cr itu adalah +6. Seperti ini cara. Oke, kalau sudah di-download, Ibu akan membagi kelompoknya terlebih dahulu. Kelompok pertama, catat ya, jangan lupa nama-nama kawannya. Kelompok pertama, untuk pengerjaan diskusi kelompok pada hari ini. Kelompok pertama ada Dinda, Jovik, Octavia, Alia Deska, Puan Taharani, Tri Anugrah, Fatma Nabila, dan Fernando Francesco. Kelompok kedua, Ayu, Khairul Ilham, Khairul Syaban, Sandy, Leoni, Meisya, Indrika, dan Ferdian Baren. Silahkan kalian join ke breakout room masing-masing. Ibu bagikan di grup kelas kita. Sebentar, untuk kelompok 1, masuk ke link kelompok 1 ya nak ya. Kelompok 2 masuk ke link kelompok 2. Melakukan pengikatan oksigen, sehingga pada hasil reaksi oksidasi tersebut, unsur CO menjadi senyawa 3CO2. Nah, menurut kalian ada yang berbeda pendapat atau mengajukan pendapat? Silakan. Aku mau nanya. Apa tuh? Yang Fe2O3 itu udah disetarain ya? Dicari redoksnya ya? Ya, udah disetarain ya reaksinya. Soalnya Fe sama CO2-nya udah ada koefisiennya. Ada cari redoksnya juga sih. Tapi kalau kita kan menurut yang keterangan yang di atas gitu loh, biar nyamain. Benar ya? Soalnya kan yang CuO nggak dikasih koefisien, nggak disetarain, tapi yang Fe2O3 disetarain. Tuh bingung aja gitu. Oke. Mohe, lanjut. Nah, ini kan dapat disimpulkan nih. Reaksi oksidasi adalah reaksi di mana terjadi pengikatan oksigen oleh suatu zat. Reaksi reduksi adalah reaksi di mana terjadi pelepasan oksigen oleh suatu zat. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi, dan reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Aman? Aman. Kelompok 2 sampai mana yuk diskusinya nak?
Yang bagian B masih ragu, Bu. Yang bagian B masih ragu. Yang A sudah selesai semua. Insya Allah udah. Sudah, Bu. Oke. Yang C udah siap. Bagian C. Yang Beda, C, Deng. Di sini NaH-nya yang -1. oh iya ya. Tapi kan ada pengecualian di aturan. Yang mana tuh? Di aturannya kok hidrogen kalau diikatkan dengan logam oksidasinya -1, udah benar. Berarti yang benar yang bagian kanan atau kiri? Kanan. Oke. Berarti terbalik ya. Iya, sama yang beda itu Fe2O3. Itu ragu. Fe23 di mana? Nomor 16 itu. 16. O-nya ya. Ragu. Oh, iya. Pengecualian di aturan. Yang mana tuh? Di aturannya kok hidrogen kalau diikatkan dengan logam oksidasinya -1, udah benar. Berarti yang benar yang bagian kanan atau kiri? Melepaskan Kanan. oksigen. Baik, langsung saja saya menjelaskan mengenai konsep reaksi oksidasi reduksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi, di mana di sini terdapat reaksi perkaratan besi yaitu Fe tambah O2 menjadi Fe2O3. Maka yang mengalami reduksi siapa, yang mengalami oksidasi siapa, Nak? Yang mengalami reduksi itu oksigen, Bu, dan yang mengalami oksidasinya yang besi, Fe. Coba ke bawah. Oke, betul ya. Nah, siapa yang menjadi oksidator, siapa yang menjadi reduktor? Yang menjadi oksidatornya yang mengalami reaksi reduksi yaitu oksigen, sedangkan yang reduktor itu yang mengalami reaksi oksidasi yaitu unsur Fe-nya, Bu. Oke, Dinda. Bagaimana kelompok 2? Setuju semuanya dengan kelompok 1? Setuju, Bu. Oke, kalau gitu tepuk tangan dulu dong semuanya untuk kelompok 1. Ya, sudah cukup baik mengerjakannya. Silakan kira-kira jawabannya. Dari 5 pilihan ini ada 3 jawaban yang tepat. Silakan, siapa yang mau menjawab? Ayo mau coba, Bu. Boleh, ayo silakan. Yang mana pilihannya ada 3 jawaban yang tepat ya, karena pilihan ganda kompleks. Yang Fe mengalami reaksi oksidasi, Bu. Yang Fe mengalami reaksi oksidasi. Ini masih semangat semuanya kan? Jangan lemas-lemas ya. Masih, Bu. Oke, semangat. Kita kasih tanda ya, Yu, yang betul. Oke. Lagi yang mana, Yu? Fe mengalami reaksi oksidasi, betul. Yang mana lagi, Nak? Yang paling awal, Bu, yang reaksi kimia pada korosi yang terjadi adalah 4 Fe. Nah, ini sambil kita refleksi dulu pelajaran kita hari ini. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Dinda, Bu. Silakan, Dinda, Kakak. Baik, Bu. Yang pertama berkaitan dengan pengikatan dan pelepasan oksigen. Reaksi oksidasi itu adalah reaksi pengikatan oksigen, sedangkan reduksi yaitu reaksi pelepasan oksigen. Sedangkan yang berkaitan dengan serah terima elektron, reaksi oksidasi itu adalah reaksi yang melepaskan elektron, sedangkan pada reduksi yaitu reaksi yang menerima elektron. Berkaitan dengan perubahan bilangan oksidasi, reaksi oksidasi adalah reaksi di mana terjadi kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan pada reaksi reduksi terjadi penurunan bilangan oksidasi. LMS, Dan ya. Untuk yang post test ya, Nak ya. Silakan post testnya dikerjakan terlebih dahulu. Waktu Ibu berikan 10 menit dari sekarang. Tidak, maka Ibu akan refleksi dulu. Jadi untuk yang serah terima elektron ya, berdasarkan serah terima elektron itu kalau pada reaksi oksidasi itu terjadi pelepasan elektron, ya Nak. Lalu kalau pada reduksi itu terjadi penerimaan elektron. Jadi kalian harus bisa membedakan antara oksidasi dan reduksi. Nah, kalau pada ditinjau dari segi pengikatan dan pelepasan oksigennya, kalau oksidasi itu terjadi pengikatan oksigen, ya. Dan kalau reduksi itu terjadi pelepasan oksigen. Oke, nah yang terakhir adalah dari perubahan bilangan oksidasi yang dikerjakan oleh kelompok 2 tadi, bagian C, yang kalian kerjakan tadi.
Nah, kalau pada perubahan bilangan oksidasi, siapa yang tahu masih ingat perubahan bilangan oksidasi? Kalau oksidasi itu bagaimana? Terjadi apa? Pada perubahan bilangan oksidasi. Kalau oksidasi? Kenaikan bilangan oksidasi. Kenaikan bilangan oksidasi. Kalau yang reduksi bagaimana? Penurunan bilangan oksidasi. Reduksi kebalikannya, Bu. Penurunan kebalikannya, ya. Jadi kalian harus tahu perjumpaan kita. Semoga semuanya sehat-sehat, semua anak-anak ibu sehat-sehat terus ya, sehingga nanti kita bisa masuk sekolah, mudah-mudahan kita bisa ketemu di sekolah secara luring, langsung di kelas di sekolah kita SMA Negeri 1 Tanjung Pinang yang tercinta. Oke anak-anak ibu, jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan lupa belajar, persiapan untuk kelas 11 nanti lagi kita, ya nak ya. Oke. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Sampai